warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah khaliqil anam, allazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan narju minallah ayyumitana alaiha. Ad-da'i al-a'malu bil khitam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila daris salam. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa nahnu 'ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita taati para alim ulama, para tuan-tuan guru, para ustadz dan ustazah, para tokoh-tokoh masyarakat, para orang-orang tua kita yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Lurah ataupun yang mewakilinya beserta unsur pimpinan kelurahan, Bapak RW RT yang hadir pada malam hari. Selanjutnya yang saya hormati para santri yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati dan kami bangga-banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam salah satu perkumpulan memperingati peringatan Isra wal Mi'raj. Peringatan Isra wal Mi'raj ini jelas dalilnya di dalam Al-Quran. Kalau orang tidak percaya dengan kejadian Isra wal Mi'raj ini, berarti orang itu tidak percaya dengan Al-Quran. Kalau orang tidak percaya dengan Al-Quran, berarti orang itu di luar Islam. Banyak sekarang di antara kaum muslimin yang tidak membolehkan acara peringatan Isra wal Mi'raj, yang tidak memperbolehkan acara maulid, yang tidak memperbolehkan acara dan sebagainya acara yang seperti biasa kita lakukan. Nah, ini peringatan Isra wal Mi'raj jelas di dalam Al-Quran. Maka pantas dan wajar setiap tahun kita adakan peringatan. Sedangkan diadakan peringatan itu pun saudara-saudara kita masih banyak yang lalai, masih banyak yang kada ingat, masih banyak yang kada tahu, seakan-akan sembahyang itu tidak wajib. Maka mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini kita dapat menjalankan perintah Allah, kita dapat menjalankan perintah Rasulullah,
dan semoga saja kita di dunia ini dimudahkan segala urusan, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Karena tukang ngaji kita datangnya sangat jauh. Tadi ku dengar dari dunia dan akhirat. Kampungnya di mana kata? Pada malam hari ini sedikit saja ingin saya ceritakan, tidak banyak, untuk sekedar untuk memperingati diri kita ini, diri kita yang selalu lalai. Maka oleh sebab itulah kita manusia diciptakan oleh Allah di dalam dunia ini. Kita hidup di dalam dunia ini. Yang hidup nanti pasti mati. Kapan kita matinya? Misteri bagi kita. Kira-kira anak-anak santri ini mau tak mati? Mau? Dengan lakas. Ditakuni mau tak mati? Mau. Itu orang santri yang mau mati itu kan dapat kiriman. Kiriman ke depan. Kalau berbicara tentang kematian, siapa yang hidup pasti mati. Takut mati, jangan hidup. Ini ada orang mati takutan. Kita ini kadang-kadang memilih kapan kita mati, di mana kita mati, kayak apa kita mati, bisa tidak milih? Tidak tahu memilih. Andai kata bisa memilih, malaikat Israel, aku minta lawan kau, cabut aku di malam Jumat di rumah seorang, di pangkuan istri. Kalau bisa memilih, tapi apakan daya, kita tidak bisa memilih kapan dan di mana dan kayak apa kita meninggal dunia. Kita tidak bisa memilih. Jangan beranggapan orang yang banyak penyakit itu calon mati. Ada saja yang kolesterol tidak ada, tensi tidak ada, asam urat tidak ada, sekalinya tulang maunjun. Tidak ada penyakit sama sekali, tulang maunjun. Yang malaikat Israel. Rupanya buaya itu malaikat Israel. Ini misal. Jurang sini berbuaya, mana ada suatu buaya timbul. Kenapa aja si anu takut ya? Rupanya malaikat Israel. Ketika kita mati, banyak yang kadang-kadang sedih. Apalah untuk disadihkan? Yang menangis itu juga calon mati. Cuma waktunya saja berbeda. Makanya Bu, kalau pian sudah sakit-sakitan sudah masuk ke rumah sakit, sedang pian berwasiat lawan laki, abang Bu, sini harus obat. Aku nak berwasiat. Nampak ada laki nampak. Ingat laki. Nggak tahu apa aja. Nah, bermula aku berwasiat macul ke gelang. Gelang apa? Gelang emas dipacul. Kenal laki kenapa maka dipacul? Abahmu mula aku dimatikan, abah mula jangan sampai kering kuburanmu, kawin abahmu.
bagus disuruh nikah dia bawa siang lelaki bahamu sini karena mau aku habis umur abahmu jangan kawin lagi lah punya lelaki bang laki bukan nangis pian nangis larangan pian tuh. Makanya sunat kita berwasiat. Makanya mung peminian to nah bah lah. Dalam 10 mayamnya bah punya 2,5 juta 25. Maunya kayak yang itu. Pian gua nanti melihat laki itu, lelaki ini bila kada ada bini. Jangan tersinggung lah lah. Biasanya menghajar meninggal bini di rumah seorangan, kenapa memesak lagi dah? Kadang nukar nasi, arwah pian kena datang ke rumah melihat. Di situ satu piring, tak satu piring, bubur punya mata pian melihat dia. Kadang aku di rumah berhambur, kan bagus disuruh kan? Daripada nyasal karena sudah meninggal dunia, aleh. Nah, setuju apa kada? Nah, maka oleh sebab itulah, cuma kita ini berharap mati kita tuh dalam keadaan husnul khatimah. Bagus akhirnya tuh kita meninggal dunia. Ini yang banyak ditakutkan oleh para ulama. Khawatir nanti matinya tidak husnul khatimah. Kenapa? Karena kematian itu misteri bagi kita. Kalau dia macam-macam. Pas mati, ya mati sambar buaya, ada aja pak masih bagus saja cari iuran. Nah, makanya di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekali-kali mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Jangan mati di luar agama Islam. Ini kata orang Islam banyak yang hendak berbunuh diri gara-gara putus cinta, gara-gara istrinya mencarikan, suami gantung diri di WC. Jangan tertawaan, ini kejadian. Bukan aku tuh bawa pada kejadian. Untuk mencapai mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau orang hendak mati dalam keadaan husnul khatimah, ada jalannya. Kalau ada jalan, kalau kita jalani pasti sampai. Hendak kebakar arba, ada jalannya. Lurus saja. Sampai. Bahari jalannya sini tanah setapak. Punya peninianku. Wah, aku ini bukan orang jauh, orang sini juga. Yang mungkin kada percaya, itu yang berkubur, yang berkubah sebelah sini, itu kan Haji Ahmad ya. Haji Ahmad itu datuk di saya. Anaknya saya menyebut nenek Sulaiman. Ada yang jadi PRT sebelah situ kan? Mael, Irham. Yang baru percaya takutnya anaknya. Saya menyebut dia nenek, berarti abahnya aku nyebut dato. Jadi kasih nenek memanukan paninian berdiri adalah iya juga saya. Aku ada percaya takut insya Allah. Karena asalnya kami, datuk kami itu di Desa Barayur,
sebetul sana betul. Panglima sebemban naga belingkat. Aku lawas tanya orang naga belingkat tuh, ubah dia panggil pengarang naga guring. Ada guling Ustaz aja, itu kan apa? Rupanya ada naganya Pak. Ada naganya Pak. Ada naga percaya. Iya juga kan. Nih, intinya nih, mau unjul lah Pak di tangan itu. Dia ada sekitar 2 hektar Pak. Mau unjul. Maka makanan unjul nang situ. Nih, tak tahu, aku ada pernah takutan sekalinya Pak keluar Pak ya. Sekali keluar tak kami bikin bukan. Langsung menemani aku di pasar. Aku saja kayak Pak Haji lagi aku aja. Pak Cahaya aku rupanya ada di Sunat rupanya. Itu ngapa tak kami aku saja. Itu ngapa tak kami buka. Berjalan ini Ustaz ya di atas sana, di atas apa? Bukan di atas tanah. Di atas nang apa? Benih. Kuning Pak, panjang aja kok. Kuning Ustaz aja sekitar 2 palas. Jadi aku naik ke punduk Ustaz, naik di punduk tuh aku nantang kami itu Ustaz. Lagi aja Bu, kau nantang ini Ustaz aja. Itu makanya ngarannya naga belingkat. Naga belingkat. Kalau nang Panglima Hitam tuh lain lagi. Panglima Hitam tuh diambil ngaran daripada panglimanya Raja Bujang. Raja Bujang itu punya panglima hitam. Hirang orangnya, suatu melihat. Cuma dia pernah memberikan sebuah batu dan tasbih hirang. Tapi kada kaku, abang kok. Beliau titip begini, ini tasbih, ada tasbih dan batu. Jadi batunya tuh Pak, batu apa? Batu biasa. Batunya itu apabila di daerah angker kontak. Kok berapa harganya mau dijual? Batunya batu mantap Pak batunya. Itu titipan Panglima Hitam Suai, karanya Panglima. Nah, jadi ini semuanya penuh sejarah nih. Kalau kanak-kanak, Batang Tua Kali penuh sejarah. Jangan macam-macam, ini penuh. Batang Tua Kali itu memang ada batang. Orang Beheri, Batang Tua Kali. Maka mau kada mau orang Banjar nih kan kalih bisa berbetang Tua Kali. Jadi Batang Tua Kali akhirnya. Sampai ke hulu sana itu. Sampai ke hulu sana. Akhir daripada sungai ini pas paling cadat ujungnya. Ujung sekali Pak. Ujung sekali di sungai ini. Dan ada lagi nang sudah ada sungai itu perlu lubang sedikit aja lagi. Nah, itu pisah ya Pak. Maka kalau ada jalan berarti bisa kita sampai. Tergantung kita hendak menjalani apa kada. Kan begitu. Jalan ada. Siapa orang yang mati hendak dalam keadaan husnul khatimah, ini jalannya. Makanya sedikit manfaat yang saya terangkan ini supaya ada manfaatnya. Kenapa? Karena kita kada tahu kapan kita meninggal dunia. Sebelum kita meninggal dunia, kalau bisa kita jalankan. Kita jalani supaya akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa jalan yang pertama? Jalan yang pertama adalah talabul ilmi. Nuntut ilmu. Nuntut ilmu. Hidup kita ini kada hingkat mun kada berilmu. Kalau hidup ini kada berilmu, ini pengalih. Makanya pian-pian nih, kekanakan santri nih, waktu munduk tuh baik-baik, gunakan waktu tuh sebagus-bagusnya, jangan banyak buntat. Buntat tuh menini batu ya mahal, manusia kada berharga. Buntat nior mahal. Buntat manusia siapa kuno kali? Kita yang tuha-tuha datangi pengajian,
Karena kita nasakulah kaya berdudukan itu ada kawal lagi. Datangi pengajian. Nang ini nang datang ke pengajian, oma Haji Adul, Haji Darlan. Tuha orangnya sudah. Nang anom mana? Nggak tahu. Pengajian itu kadang-kadang kadang-kadang tukang dengar ini pintar-pintar daripada pengguruan. Aku aja mau guru itu tuh Aisyah. Bila datang tak guri ngaku. Itu bagus tak? Bila ada guru kita tuh ngajari, bila datang kita tak guri, aku bagus tuh sehat tak? Bila datang tak. Kita nih kadang-kadang sudah pulang ke pengajian, pingganglah sakit, betislah sakit, wicik betis sebelah kanan, betis sebelah kiri sakit. Wicik na sebelah kiri keduanya. Wicik nak. Tapi kalau sudah dengarkan, oke. Baiklah, kami akan menghibur bapak-bapak yang ada di Pekanarban. Terimalah lagu dari kami. Itu nang Tuhan. Melihat nek, jelas saja dan jelas. Kada sakit betis. Ada sakit. Kenapa? Maka ada lagu. Kalau sudah berbinian yang membawakan lagu itu, aku ada ketujuh lagunya. Lagunya ngapa? Lagu tuh kalau siapa kan ciptakan lagu tuh? Apanya lagunya? Ada setan. Ada loh lagunya. Kalau ada setan. Setan belanjak mata keranjang, menggodain si anak orang. Dalam hatiku menunjuk pulang kalau kan ada setan. Ada sadar dulu lagu itu. Dan besar kayak itu lagunya siapa kayak aku kadang ngarampun dari besar kayak itu. Oma. Nah kita ada dua. Ada tahu lagunya penyambar ada setan kita unggul. Batis nang asam urat ketika dengar kayak itu ampih. Mata mengantuk ampih. Pinggang sakit ampih. Sekali tulah pengajian aku diatin nepang nih betis nepang. Enggak ada betis nih. Tulakat tuh diatin. Dulu waktu siapa nak suatu lagu. Makanya kita disuruh belajar supaya kita nih tahu. Kita nih banyak yang kada tahu Pak. Karena kita kada tahu terganggu. Kalau orang tahu di depan ada lubang, aku ndak jalan di lubang lah. Aku ndak. Ada akun. Kalau kita tahu di depan itu ada kemalangan untuk kita, kemudaratan untuk kita, apakah kita hakun menjalaninya? Hakun. Tapi oleh karena kada tahu. Apa yang semacam ini? Makanya agama itu macam-macam ini. Agama itu bukan hanya masalah sembahyang. Agama itu bukan saja masalah puasa. Agama itu bukan masalah zakat saja. Agama itu masalah nikah, agama yang makor. Betul kan? Negara yang mendukung pula. Negara membuat undang-undang sesuai dengan agama. Apalagi agama itu bukan saja penikah, jual beli, agama juga nang makor. Maka di akhir-akhir ini macam-macam orang menjauhi. Kenapa? Karena kada tahu.
Lalu menyambat, kadang-kadang kita orang berjari, cek Ustaz aja. Dengan kata halal, nah haram aja ginalih. Yang haram itu jelas ngalih dicari. Karena yang haram itu mudarat bagi kita. Yang halal itu ada maslahatnya bagi kita. Nangkap babi ngalih. Ada kegembangan nangkap babi. Nah, nangkap babi itu bukan orang lain lagi ini. Muhanya aku lihat kayak muha Banjaran. Tasingkong aku saja aku orang Banjar. Aku gin Banjaran juga. Nah, oleh sebab itulah banyak wah ini gara-gara kada tahu. Apa contohnya istilah kata yang dimulai dulu dada. Mana ada zaman dulu dada? Ada. Ini sekarang ada. Apa hukum jual beli chip? Ayolah. Nih kelelakian ini banyak yang menukar chip. Apanya chip toh? Judi online. Cuma nukar aku chip lah. Apa hukumnya menjual chip? Apa hukumnya menukar chip? Nang menukar kada tahu, nang menjual kada tahu. Umay Ustaz, kenapa pula maka chip? Ngini nang banyak wah ini. Banyak orang tua tatangis melihat anaknya gara-gara main chip. Tatangis. Sebelum bulan Rajab ini, dua yang datang ke rumahku nang lali. Nah, jadi datang ke rumah. Oh Ustaz ya. Nih Ustaz ya. Ini kok ngapa? Ini Pak Ustaz aja. Gara-gara main chip, awak berrekaian. Ya kok kenapa makan kayak awaknya? Berangkat dari hulu sana, di perjalanan rupanya dibegal orang. Ketika dibegal, HP diambil, dia pun tumbang. Kenapa maka berangkatnya tiba-tiba? Karena beliau dikejar orang. Dikejar orang kenapa? Hutang. Duit chip 14 juta. Ya aku ini belak-belakan saja nyampe. Jangan lagi undang Ustaz Darmawan. Marah ah. Yang penting hatiku puas menyampaikan. Ini amal ma'ruf nahi mungkar. Mungkar disampaikan karena ada tahu je. Ada Ustaz yang sudah menyampaikan. Ya Ustaz Darmawan menyampaikan karena Ustaz Darmawan ini terkenal sedikit. Apa akhirnya? Nah, Pak. Sama mau dapat pandir? Mau pandir. Makan mau dah? Mau makan. Nah. Kayak orang lali. Tolonglah Pak Ustadz aja anakku aja. Kayak apalah model caranya? Aku juga yang minitnya akhirnya. Aku mencari ayat di Al-Quran itu ada ayat chip dah. Ayah aja kok. Udahlah, ada bapak lah. Kau datang sudah ke rumah, ada bapak lah awak kalangan. Cari banyu aqua. Bacakan banyu aqua toh. Sarah aqua orang percaya sudah. Ini orang percaya ini orang awak lagi bacaan. Ras putih ras kau hendak baras, kau hendak waras aku hendak baras. Puh diam. Dia makan banyu tuh Ustaz ya, diminum. Kayak apa minumnya? Bangangam dong. Ya kalau pil tuh kan kayak apa minumnya 2 kali sehari kan. Tapi itu loh boleh. Jadi kayak apa minumnya saja? Bau ngangam dong. Hah.
Setelah 3 hari setelah itu, kayak apa Ustaz ya, kayak namunnya punya ya punya berubah, datang hablah. 3 hari setelah itu datang. Nah kami datang pulang Ustaz aja. Iya aja pada bapak. Apa kabar Bu? Ini Pak Ustaz aja membawa dia pulang. Ada kabar ubah? Alhamdulillah Ustaz aja. Mau sembahyang sudah. Mau sembahyang. Dahulu aja kok. Dahulu kada teringat awal sembahyang. Itu paham dikeui terus. Habis Ustaz aja harta semuanya. Hanya aku sudah habis nyarbo padeh lawan aku. Juga ada tata tinggal lagi nang punya kau tata tinggal ada juga harapan kok. Habis dah Ustaz aja. Yo hanya ku dah kau. Rupanya ini bila kada habis kada ampe. Nah, duduk sini aja kok. Duduk Pak di belakang. Duduk. Baku bagi ibunya sekali duduk dulu. Bacakan Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mulai. Kau baca karena mau kayak itu. Kenapa? Karena kau membaca kau takutan. Baca doa Allah. Setelah itu Ujapa itu udah tangkap Ujapa singin ini rupanya berdia. Seperti apa? Seperti orang yang terhipnotis. Seperti orang yang terhipnotis. Orang terhipnotis itu kan sehat kan? Sehat. Tapi kada sadar. Nah, setelah itu astagfirullah. Kuntah ini rupanya. Nah, ini gara-gara chip tadi nih Pak. Salah denang sabotase. Iya. Nyuruh Ustaz ampih nih. Mau tahu belum sampai wayah nyampe lagi. Nah, makanya oleh sebab itulah hati-hati kita. Aku cuma menyampaikan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah, banyak kadang-kadang ada begini datang. Jago ngapa habat lakiku Ustaz aja. Jago ngapa lakimu? Lakiku tuh begawi mau Ustaz. Bila mantar nior, patang hanya bulik. Ya bukan apa maka patang, tahu juga. Handphone taruh Ustaz aja. Gara-gara handphone tuh Ustaz aja aku udah suah dijempai lagi. Sayangnya aja begini. Nah, maka penyarankan Ustaz aja. Nah, minta banyak. Dia bahkan saat diminum juga. Bah diminum, datang nang kedua kayak Pak ambil penyalakan saja. Mau nggak sudah? Mana tidak jawab kenapa? Udah kejempainya. Gara-gara itu Pak. Begawi rajin, tapi karena dia banyak dananya, terus saja main-main terus. Habis Ustaz aja. Mengkada akun nang jarang bini mengikuti duit habis gara-gara chip. Nah,
Ini di Bakan Arbani pun ada sadang lampih tadi. Sebelum habis, aku madahkan nana. Anda ada. Jadi mau orang sudah madahkan, jangan salahkan aku lagi. Sebelum habis. Yang ada pun dijualnya, yang di tangan pun dijualnya demi itu tadi. Kenapa? Karena dia seperti terhipnotis. Sebelum parah betul lah kasih BMP. Pacarannya BMP. Jangan handphone. Lo orang mau punya kosan, nukar handphone yang berjeder banyak. Ada sedikit Pak yang semacam ini. Makanya kita harus nuntut ilmu supaya kita tahu. Keimanan lah lagi yang istilah kata yang membentenginya itu keimanan. Ini akhir zaman. Hebat rupanya seperti itu Pak. Hebat. Nah, itu satu. Itu masalah jual beli. Apalagi masalah jual beli. Jual beli itu kadang-kadang di akhir-akhir ini pula ada orang menjual beli kucing anggora. Bagaimana hukum menjual kucing anggora itu? Kenapa? Karena kucing itu boleh dan dimakan. Kucing boleh dan makan. Kucing boleh makan, dimakan tidak boleh. Ada sebuah belum orang datanglah ke rumah kami nyembelih kucing. Ada semua. Sekarang maka harga kucing tuh ada nang 800, ada nang 1 juta, ada nang 1,5 juta. Sebelum menukar itu cari dulu ilmunya bagaimana caranya. Tanya perguruan tuh bagaimana cara menukar itu. Ini kan seperti itu. Islam itu semuanya ada, tapi kada suahnya bepadah. Kucing anggur itu apanya ada manfaatnya, bulunya ada. Bebinian dia man. Itu nak tukar kucing itu bebinian. Apa ada manfaatnya kucing anggur itu? Kucing anggur itu lawan tikus, tampar tikus kada melawan. Bulu aja dan diseram. Tetamu tikus, mau aja tikus. Kan melawan dah. Tapi mun kucing kita biasa tarai. Kada kejar sampai ke atas. Bila kada dapat kada turun nih. Nah itu ada manfaatnya nangkap di kucing anggura. Aku ini memedahkan darah, aku hendak menukar, cari ilmu supaya jangan salah. Diam kan ibu-ibu? Kenapa makanan itu usah diceramahkan? Itu yang terjadi. Yang terjadi hanya yang diceramahkan. Apalagi Tuhan kan berbicara, nggak ada latihan. Apalagi apa hukum menjual pum? Maka tertulis di sini ada jual pumpun. Ada bujur. Kami kada mau makan, dah usah siapa makan bumpon. Cuma kan dia penjual, jual beli. Ketika jual beli itu pasti ada akad. Lalu bagaimana caranya untuk tukar itu? Ustaz Bang, ayo Pak, urusan tukar. Nah, makanya hidup kita ini mau kada mau harus berilmu supaya jangan tersalah. Maka di mana-mana tulisannya di sini ada jual pumpon. Maka lelakian yang mengunjung itu lelakian. Babinian kadang-kadang memberi muar benar. Dia babinian muncul mataros. Ada yang lali munjun supaya salah pun dulu. Datang kuitannya. Kenapa anak itu saja lali munjun mintakan benyu banyak bejaannya. Lali mengunjun. Aku saat aja mengunjun itu bukan kada boleh kan. Rokok serta sebungkus.
paling depannya pituku nah. Jurujutnya tuh saat aja nggak ada jualnya. Jurujut memang ada sebenarnya. Mau sobat jurujut tuh ada jualnya, pilihan muncul. Ah, iya muncul juga. Kada apa-apa, tapi baik. Ingat, siap nang bini tiap malam satu janda sarik waninya. Apa jarang dia mau anu aku? Terserah aku namanya duit. Iya nang bini. Coba nang bini. Ya nang bini. Timbul lagunya ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu. Ustaz ini sebelang apa? Nah, itu makanya kita harus berilmu supaya kita tahu. Itu makanya tadi talabul ilmi salah satu jalan untuk menuju mati dalam keadaan husnul khatimah. Gimana pada? Salah pas dah. Nah, kita juga lagi pihak nih. Jangan akan hidup aku nggak akan bukan gak ada paham. Dulu aku nyantri. Kemudian aduh. Jalan yang kedua untuk menuju mati dalam keadaan husnul khatimah. Siapa orang yang mengamalkan pada hari Jumat setelah selesai sembahyang Jumat itu 7 kali membaca Fatihah, 7 kali membaca Qul Huwallah, 7 kali membaca Qul A'udzu Birabbil Falaq, 7 kali membaca Qul A'udzu Birabbin Nas, dengan satu syarat, kakinya tidak berubah daripada duduknya. Itu kalau betisnya kada asam urat. Menang asam urat Ustaz. Kayak aku nih Pak, betis ini bisa bengkak. Jadi kadang-kadang sakitnya bukan main. Terlepas lah. Ada hingga paksa lepas. Apabila nak putus, mencepat ya satu. Paksa besi lah. Nah, itu kan ada penyakit. Kalau ada penyakit, duduknya langsung duduk. Selesaikan duduknya tadi itu duduk ikhtiras itu. Nah, jangan berubah-ubah dulu dari kedudukannya itu syaratnya. Maka orang itu nanti akan mati dalam keadaan mati husnul khatimah. Mengamalkan 7 tuh. Rasa kada mungkin kita lelakian kita ada hafal Fatihah 7, Qul Huwallah 7, Qul A'udzu Birabbil Falaq 7, Qul A'udzu Birabbin Nas 7. Cuma nama amalkan ini biasanya sembahyang Jumat tuh hirangnya aku di Sungai Salak tuh aku nih hirang bener lihat. Nang lelakian nih. Ini lelakian yang pembina dada. Tulang paling lambat, kulit paling halus. Padahal orang-orang Tuhan dulu mendahakan sudah. Siapa tulang paling dahulu hari Jumat itu duduk pulang di saf yang hadapan, pahalanya seperti dapat lampu nongkonang. Karena kan ini bakal mun pendudian bang nek, mun pendudian geden dapat hintalo, jadi hintalo. Anak ini, karena ditakuni ini tadi hintalo apa? Makanya hintalo hayam, bukan hintalo hayam, hintalo cacang. Nah, hintalo hayam kenal, kawan dimakan. Ini tulang paling budi, kulit paling dahulu. Itu banyak pakai betul. Banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipur berdiri. Bapak nak membaca nak 7 tadi. Nak membaca itu siapa lagi? Haji Darlan, Haji Marlan, Haji Adul.
Nah membaca itu di hadapan 2 baris lagi. 2 baris. Nah, makanya kita menghendak mati baca itu. Kada juga lawas. Makanya buah mun laki itu hendak ulah ke Jumat, ancapi disuruh makan. Bang, makan dulu bang, hendak ulah ke Jumat lah. Supaya lambat boleh. Ini kadang-kadang berbinian juga anak laki, kadang-kadang punya laki ambilkan baju, ambil seorang. Aku jangan laki, ambilkan bang baju yang putih tuh. Dah itu aja kita ambilkan. Mau ada kayak itu bini, Pak. Mau ada kayak itu bini. Jangan ada lawas lagi. Diapakan? Sarapiana. Ada anak-anak beginian kayak itu lawan laki. Sungguh tiga-tiga benar. Kurang dibantu laki itu. Apa bang? Baju kan semuanya kan? Nah nih bang. Ini baju lah bang lah, ini tape. Itu makan bang. Sayur walau sudah kuanokan. Ada ikan kare. Makan bang lah. Supaya jangan terguling. Waktu dia mas, penyandang di lelaki ini bila masuk ke masjid mulai guring dah. Hilang bener aku. Pak bujur ada? Bujur kan pada dusta masuk ke masjid. Dipadahkannya orang berubah lambat. Awak pengguringan. Kan bujur loh kok. Nah. Kadang-kadang. Nang sebelah kayak itu dua. Nang sebelah itu. Kadang-kadang limpahan. Jumat. Alasan pulang lapar makanya makan dulu. Dibantu lah pula suami itu ketika sembahyang Jumat. Maka lelaki ini ada yang kadang-kadang berpenyakit. Bila hendak pulang sembahyang Jumat sakit kepala. Itu ada tak? Bila parah jam 11. Aduh. Apa aja nam ini? Aku aja melihat kau merasa 2. Rasa 2. Jenam ini merasa 2 berubah. Lu potensi naik. Berubah. Malah berubah jam 2 tapaluh awak. Sihat. Cuma budi kayak itu ulang. Itu bukan sakit kepala, diulang. Kadang saat ada kayak itu. Bila cepat jam 12. Jangan bini makan pel. Boleh nggak kalau sembahyang Jumat toh? Uzur Jumat itu memang ada. Bini hendak beranak. Boleh kita menangani bini. Jangan bini. Bang. Dosa kelas sembahyang Jumat ya. Dosa kelas sembahyang Jumat. Pak. Kawan nih. Itu untuk Jumat. Kan kok. Menjadi laki aku nak sembahyang Jumat. Apa bang? Ini gara-gara perbuatan abang. Santri ini bisa paham mana tahu kau. Nah itu tadi nang 7 tuh. Setelah itu Sayyidi Syekh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani membedakan siapa orang yang telah selesai membaca nang 77 lalu 5 kali dia membaca kasidah Ilahi las tulil firsi ala
Makanya ini masjid-masjid kita khususnya tampilan ini ada yang membawa, ada juga yang ada. Karena Bapak dosa berselisih pendapat kita. Nah, anak membawa kita tahu ada jalan yang ini, kita bawa surat. Baca kayak orang Bahari, membaca kayak ini lambat talah. Baca kayak orang Bahari. Orang Bahari bacanya apa? Ya hilastolil firdausi ahna wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa ghafir zunubi wa innaka ghafirun zambil azimi. 5 kali baca untuk jalan supaya kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kan nyaman. Masjid sini bawa kita lah. Sama tas bawa. Ya kan ada masjid-masjid kada mau bawa kada apa-apa, biasa saja. Berbeda pendapat itu kada apa-apa. Ya. Makanya kami di sana tugas yang membaca itu siapa? Bukan imam. Tugas yang membaca itu Bilal. Bilal itu tugas bacanya itu. Jadi setelah membaca yang 77, Ba'amin, setelah Ba'amin selesai Ba'amin, lalu Bilal langsung Bilal student. Seperti itu kalau kami di sungai salah. Tetap kami masih membawa di sungai salah. Kaum tuhakah ada kaum alumah. Tiga, jalannya tadi hendak mati husnul khatimah. Lalu kalau mati hendak suul khatimah, Pak? Ada kan hendak? Banyak. Kenapa maka banyak? Nah, maka disebutkan man takallama halal azan yuqsa alaihi min su'il khatimah. Telah berkata oleh Imam As-Suyuti, barang siapa bercakap-cakap pada waktu orang yang azan tanpa ada kepedulian untuk menjawab azan itu, niscaya dikhawatirkan akan mendapatkan su'ul khatimah. Makanya kalau ada orang azan yang bertukang bemendak, maka orang berito bemendak dulu azan. Itu tidak orang bemendak. Nah sedang dencang hayang bemendak. Orang azan. Yang menabas bemendak. Satu mat orang azan. Nah ini kadang-kadang kita ini dengar azan takajud, air asal sudah. Bukannya tentang takajud tadi itu langsung bayang, kadang takajud. Makanya azan ini perlu bagus suara. Ini kakanakan nih. Suara nak hara-hara tuh bagus di bawah azan. Karena kami nak Tuhan nih. Maka bila azan tuh nak kada oma, kadang-kadang mau nang hiau tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada jangan-jangan dia subuh. Tapi kalau nang subuh tuh azan kayaknya Allahu Akbar, takajudnya. Nah, duduk langsung. Ini nang tukang hiau kan Tuhan sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira mun subuh itu tak bangun apa kada? Orang maunya yang anom-anom nang bujang-bujang tuh nang tulak subuh. Ada kisah. Berapa kisahnya sampai? Kisahnya ada seorang bujangan yang subuh itu turun menuju musala atau masjid. Ketika turun di persimpangan rupanya tagugur bujangan tadi. Ketika tagugur habis baju belicak tapi belicak kulit. Bujangan tadi itu ganti baju tulang. Sekali tulang intang situ ulang tagugur pulang. Habis baju habis tapi bulik pulang ganti baju
Tulang yang kedua tadi itu, yang ketiga tulang bintang di persimpangan tadi itu ternyata ada tetamu orang tua. Ya orang tua anak kemana? Nak ke masjidnya. Oh, ayo aja, aku mantan. Din melampu, taruh dinnya. Sampai di masjid, ketika sampai di masjid, nah jadi sampai ke masjid. Naik 6 bujang tadi, ketika 6 bujang tadi naik, ayo naik kita naikkan sembahyang subuh kita. Jahidin kau aja naik, aku ada. Ayo apa ini kada sembahyang kah? Kada jahidin, aku iblis. Rupanya iblis. Betakon 6 bujang tadi. Kenapa? Makanya nek hakon mantar aku, iblis hakon mantar. Ujian nenek, dia iblis tadi itu. Kau tahu dah? Nah menggugurkan kau tadi itu aku, nah menjuung kau dah. Ternyata aku juung sekali kau boleh pulang. Juung sekali lagi. Pada boleh kau pulang. Nah ketiga sambung lagi aku juung. Rupanya ujian iblis tadi. Juungan yang pertama itu. Kau boleh, kau pulang, dosa abah dan mamaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nata gugur kedua, ujung pulang, dosa-dosa tetanggamu Allah ampuni sebab kau tadi tak gugur pulang. Lalu yang ketiga, kalau ujung kau habis sepakan arba yang orang kada berusaha lagi. Oleh sebab itulah udah iblis, kau kada ujung lagi, kau beku antar. Daripada orang sekampungan diampuni Allah dosa. Nih, tibatnya iblis, tahan mantar iblis. Daripada orang sekampungan diampuni. Ya iblis ada bekawan lagi, wah. Ini hebatnya. Makanan bujang-bujangan datang ke masjid ini azan. Ini kadang-kadang nang tuha. Maka azan ini perlu kau ke kanak-kanak. Kau kena hidup tuh perlu azan. Kada suah kau azan di masjid, kau nanti ketika anakmu lahir kau nang azankan. Jangan sampai anak Darul Islah sekali lahir anak kada bisa azan. Malu Ustaz Darmawan. Bukan gurumu Ustaz Yasir nang malu, aku nang malu. Ada terjadi Pak. Bidan nang bertakon aku boleh saja bidan aku nang ajan Ustaz. Itu ngapa? Abahnya Ustaz aja kada bisa ajan. Lelakian ada lagi. Pebinian ada. Jadi dia bidan tuh aku nang ajan kan. Lelakinya duduk di punggung nior. Inilah lelaki yang bisa maulah anak aja. Ajan kada bisa. Lalu bidan nang ajan. Ya kok biarnya macam? Iya, Ustaz. Kayak apa aja kok? Wadah, padahal Ustaz aja. Ajarkan telinga kanan itu jangan terlalu kuat. Kenapa? Karena telinganya hanyar. Jangan pakai dulu. Allah. Makanya ajarnya sesadang aja. Kau perlu ajar. Jangan tamat pondok pesantren kada bisa azan. Berapa bakul habis beras kada bisa azan belum? Makanya azan harus bisa. Nah, ini makanya penyebab istilah kata kada menjawab azan tadi itu menyebabkan dikhawatirkan bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apalagi penyebab mati su'ul khatimah ada 4. Yang pertama cukup sampai di sini. Sadang dah. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Diterima segala amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dunia kita berkumpul, di dalam surga kita tetap berkumpul. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.